Sobat muda, makanan apa hayo yang selalu ada di meja saat Hari Raya Idul Fitri tiba? Bahkan makanan ini menjadi lambang di kartu ucapan loh. Kalau di kartu ucapan warnanya hijau, berbentuk segi empat, sedangkan kenyataannya warnanya ada yang hijau atau kuning. Dan setelah dimasak warnanya kuning pucat kecoklatan. Apa hayo? Betul sekali, ketupat. Ketupat menjadi sajian khas lebaran yang selalu ada di meja. Bahkan memasak ketupat menjadi kebiasaan turun-temurun loh sobat muda. Lalu kenapa sih harus ada ketupat di momen Hari Raya Idul Fitri? Dari mana asalnya ketupat dan kenapa ketupat menjadi sangat lengket dengan tradisi Hari Raya di Indonesia? Penasaran? Yuk ikuti terus penelusuran tim @Indonesia. Sobat muda, menurut Hikayat Indra Putra, ketupat sudah dikenal sebagai panganan rakyat sejak tahun 1700 Masehi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketupat memiliki arti makanan yang dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman pucuk daun kelapa, berbentuk kantong segi empat dan sebagainya, kemudian direbus dan dimakan sebagai pengganti nasi. Tradisi ketupat berawal dari penyebaran agama Islam di Pulau Jawa oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh Wali Songo yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga menjadikan ketupat sebagai budaya dan filosofi Jawa yang berbaur dengan nilai keislaman. Sunan Kalijaga memperkenalkan bakda lebaran dan bakda kupat. Bakda kupat merupakan budaya yang dimulai 1 minggu setelah lebaran, di mana pada hari itu masyarakat menganyam dan mempersiapkan hidangan ketupat. Ketupat ini biasanya diantarkan kepada kerabat yang lebih tua sebagai simbol kebersamaan loh sobat muda. Sunan Kalijaga membagikan ketupat sebagai sarana untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Secara perlahan, tradisi ketupat ini melekat di Indonesia sebagai hidangan lebaran. Ketupat berasal dari kata kupat dan memiliki arti ganda, yaitu ngaku lepat atau mengakui kesalahan dan laku papat atau 4 tindakan. Keempat tindakan yang dimaksud adalah luberan yang berarti melimpah, leburan yang berarti melebur dosa, lebaran yang berarti pintu ampunan terbuka lebar, serta laburan yang berarti menyucikan diri. Sedangkan isian beras pada ketupat dilambangkan sebagai hawa nafsu. Daun kelapa muda atau janur merupakan singkatan dari Jatining Nur yang berarti cahaya sejati atau hati nurani. Jadi sobat muda, jika digabungkan maka ketupat memiliki arti manusia yang menahan nafsu dengan mengikuti hati nurani. Sobat muda, tradisi lebaran ketupat tidak hanya sekadar makan ketupat sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri loh. Melalui tradisi ini diharapkan masyarakat sesama muslim dapat mengakui kesalahan dan saling memaafkan serta melupakan kesalahan dengan cara menikmati hidangan ketupat bersama-sama. Bukan hanya itu, ketupat juga dianggap memiliki makna filosofis lain, yaitu bungkus yang terbuat dari janur melambangkan penolak bala bagi orang Jawa. Sedangkan bentuk segi empat mencerminkan prinsip kiblat papat 5 pancer yang bermakna kemanapun manusia pergi selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. For your information sobat muda, awalnya lebaran ketupat dilakukan oleh masyarakat Durenan, Trenggalek, Jawa Timur, dan seiring berjalannya waktu, tradisi lebaran ketupat menjadi hal umum dilakukan oleh masyarakat Jawa. Nah, itu tadi sedikit sejarah dari tradisi lebaran ketupat yang masih melekat hingga saat ini. Lalu bagaimana dengan ketupat masa kini? Sobat muda, berbicara tentang ketupat, apakah kamu bisa membuat sajian ketupat? Nah, buat kamu yang belum bisa, tim @Indonesia mau ajak kamu belajar membuat sajian ketupat beserta sayur sebagai pelengkapnya. Pertama, sobat muda siapkan bahan-bahannya seperti beras, kulit ketupat, santan, kacang panjang, cabai, bawang, kemiri, lengkuas, daun salam, asam jawa, gula jawa, serta garam. Kita mulai dengan membuat ketupat ya sobat muda. Siapkan bungkus ketupat, masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam bungkus ketupat hingga setengah penuh, lalu kunci bungkus ketupat agar beras di dalamnya tidak keluar. Rebus ketupat selama 4 jam, setelah matang angkat dan tiriskan. Sambil menunggu ketupat matang, sobat muda bisa membuat sayur sebagai pendamping makan ketupat.
Caranya, sobat muda haluskan bumbu yang sudah disiapkan sebelumnya. Potong kacang panjang lalu kukus selama 10 menit. Siapkan panci lalu masukkan minyak sayur dan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, tumis hingga merata. Masukkan garam, daun salam, lengkuas, asam jawa dan gula jawa dan tumis hingga harum. Jika sudah harum, berikutnya sobat muda bisa memasukkan santan, aduk merata hingga mendidih ya. Terakhir, masukkan kacang panjang dan kembali aduk hingga rata. Sayur pun siap untuk disajikan. Nah sobat muda, tidak sulit kan membuat ketupat dan sayurnya? Menu ini bisa menjadi referensi kamu untuk sajian saat lebaran ya. Selamat mencoba!